Oke, ini ke jalan record ya. Oke, jadi Oke, oke. perusahaan startup itu biasanya akan memulai segala sesuatunya dengan adanya NIB ya dari perusahaan, kemudian eh, setoran modal itu di akta pendirian perusahaan biasanya ada. Di bagian belakang-belakang itu ada berapa modal saham yang disetorkan kalau bentuknya PT. Kalau bentuknya CV tidak akan ada sahamnya. Kemudian kepemilikannya lebih dari satu orang ya, siapa yang jadi direktur dan siapa yang jadi komisaris. Kalau lebih dari dua bisa ada direktur utama, bisa ada komisaris utama dan seterusnya. Atau juga bisa pakai sistem presiden direktur dan presiden komisaris ya kalau banyak itu. Nah, apa aja sih kewajiban pajak startup ini? Kalau perusahaan startup biasanya apa aja transaksi yang kita sudah kerjakan di perusahaan-perusahaan startup itu? Misalkan kita pertama harus ada domisili atau kita sewa tempat ya di Marki atau Reges itu berupa virtual office. Virtual office itu uh, adalah objek pasal 23 kalau hanya nama, nama dan mailing box. Misalkan dia bagian nerimain apa telepon, surat ya. Tidak ada tempat yang secara fisik ada di sewa kalau virtual office. Jadi kayak Marky and Regis itu punya dua layanan utama, satunya virtual office, satunya lagi dia bisa nyewain tempat. Ya, nah kalau nyewain tempat itu ruangan meeting kita pakai 1 jam itu adalah ada fisik tempatnya maka pasal 4 ayat 2. Itu konsep dasarnya itu. Jadi kita bayarnya dipotong. Kita bayarnya jangan full. Misalkan dia tagih 1 juta, PPN-nya sekarang 11% jadi 110.000. Tagihan dia total 1.110.000 ya. Nah, itu kita 1 jutanya kita kalikan dulu 2% ya. Kemudian kita kurangkan dia di 20.000, 20.000 kita kurangkan dari 1.110.000. Maka kita akan bayar 1.090.000 ya. Nah, accounting dia kan nagih, Pak, ini belum lunas. 20.000-nya mana bukti potongnya kita kasih. Nah, kita minta NPWP dia. Jadi sebelum kita bayar, kita komunikasi cari bagian accountingnya untuk minta NPWP, lawan transaksi, kita buatkan bukti potong pasal 23-nya. Setelah buat bukti potong, kemudian kita print, stempel, kasih dia, dan jangan lupa kita storein juga. Gitu. Konsepnya begitu kalau kita baru virtual ya. Kalau kita udah sewa tempat, maka misalkan kita sewa tempat, katakanlah 1 bulan, paling murah di Centennial Tower itu $1.000. Dolar sekarang 15.000 ya, hampir 16.000 ya. Katakanlah 15.000 dikali 1.000, berarti 1 bulan 15 juta. Ada PPN-nya 11%. Nah, yang kita uh, bayarkan itu dikurangi 1.500.000. 10% dari 15 juta. Ya, jadi 15 juta tambah PPN dikurangi 1,5 juta. 1,5 jutanya kita bayar ke kas negara berupa PH pasal 4 ayat 2. Biasanya orang akan lebih senang dipotong PPH pasal 23. Tapi kita jangan hanya mengikuti senangnya si yang punya tempat, kita harus ikuti peraturannya. Ya, kalau dia ada suratnya bahwa harus dipotong pasal 23, maka kita ikutin suratnya. Karena kenapa? Kalau pasal 4 ayat 2 itu adalah deductible expense, kalau pasal 23 itu dia final. Jadi bisa kita tidak final ya, dia bisa kurangkan di akhir tahun di kewajiban perpajakan dia. Jadi kumpulin kertas-kertasnya itu, kemudian di akhir tahun dia punya PPh badan kurangnya berapa, dikurangin dengan pasal 23. Gitu. Tidak final. Kalau yang final itu hanya bisa jadi deductible expense di laporan keuangan dia menjadi koreksi atas labanya ya. Jadi hanya menjadi deductible expense. Apakah di sini ada yang ada backgroundnya accounting? Nggak ada Nggak kayaknya ada. ya. Nah, justru saya mau tanya nih, misalnya Hmm. kayak kasus kayak gitu ya, berarti nanti jadinya malah jadi masalah dong ya. Misalnya mereka, misalnya gini ya, misalnya dari awal kayak tadi tuh ya kasus virtual office. Kan Hmm. kita ini selalu bayar sesuai tagihan mereka gitu kan. Nah, kalau Ya, kita main potong begitu tanpa ada kesepakatan dan lain telepon sebagainya, dulu. Makanya kita telepon dulu.
cari bagian accountingnya. Kalau kita ngomong ke marketing nanti pusing. Jadi cari bagian accountingnya. Kalau bagian accounting nggak ngerti, tolong cari bagian pajaknya. Ini saya suratnya sudah adalah harus memotong PPh pasal berapa di SPPKP kita kan ada NPWP, terus ada surat satunya lagi itu ada dicentang-centangin apa yang menjadi kewajiban kita. Nah ini kewajiban kita sekarang sudah boleh potong PPh pasal 23. Ibu saya potong PPh pasal 23, pasti dia mau kalau accountingnya. Karena dia pasti sangat mengerti dan mengharapkan kamu yang memotong untuk tidak dibayarkan full. Termasuk juga layanan internet ya. Dulu internet harus dibayar full amount, sekarang harus dipotong 2%. Pasal 23 lagi ya. Gitu. Tapi Jadi kalau memang kita bayarkan full ke mereka gitu jadi masalah gitu mereka yang bayarin. Enggak, mereka yang bayarin. Dan itu salah. Kalau diperiksa, kitanya ditanyain juga, oh ini belum bayar, dikejar, suruh bayar 2%-nya. Gitu. Ya nggak besar sih, cuma kan apa ribet ya. Jadi mulai sekarang dirapihin. Kalau dia minta harus bayar full amount, minta tolong telepon ke bagian keuangannya atau bagian pajaknya. Terus kita lampirin peraturannya sekarang harus dipotong, Bu. Karena kan kita PT, bukan orang pribadi. Orang pribadi pun ada yang bisa motong gitu. Kalau yang nggak ngerti biasanya, oh harus full amount Pak gini-gini. Kalau yang ngerti, oh iya Pak, nanti bukti potongnya kapan bisa saya ambil atau Bapak mau anter gitu. Sur, kalau kita biasanya gimana Sur? Kita bayar selalu full kan? Pasti full lah. Kalau yang kemarin enggak Om. Yang kemarin di tagihannya kan misalkan 222 ya plus PPN misalkan. Nah, kita disuruh bayarnya cuma 2 juta sekian, yang 200-nya sama timnya Ermanto dibikinin billing langsung nagih gitu Om. Oh, emang udah begitu ya? Udah mulai yang sekarang. Kalau yang kemarin kan kita mungkin masih pakai ini ya perorangan. Jadi full kan kalau yang kemarin. Yang tahun sekarang udah berarti udah ada store pajaknya ya kita ya. Jadi Iya, kita potong. kemarin diterbitin billing 200.000 gitu Om. Terus Oh kita iya, bayarin. oke, berarti udah ya, udah kepantau yang itu ya. Oke, Iya. lanjut. Itu berarti Bukti udah benar. potongnya dikasih juga ke mereka sebagai pelunasan dan kode billing harus sesuai ya, jangan kebalik karena kalau kebalik nanti pasalnya lain, nanti akan harus pemindah bukuan. Begitu. Itu untuk transaksi virtual office. Kemudian transaksi yang umum terjadi itu adalah gaji, bayar gaji karyawan. Nah, ini disepakati bersama kalau semuanya diakui sebagai karyawan tetap, maka harus didaftarkan BPJS. Jaminan hari tua ya, JKK, JKM, kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu didaftarin dan wajib hukumnya untuk mendaftarkan BPJS, biasanya disuratin. Gitu. Jadi habis disuratin kita daftarin, ya udah dia nggak akan suratin lagi. Kalau kita sudah berjalan lama kita nggak daftarin BPJS, itu akan menjadi masalah. Itu bisa juga kalau ini berat ya Itu BPJS. sebenarnya masih belum ada keterikatan apapun ya saat ini nih posisinya. Jadi yang tadi seperti Franz sampaikan, kita ini memang kita bayar nih ya setiap bulan, tapi kan hitungannya tuh masih seperti kayak apa ya, pegawai lepas gitu ya, lepas kayak gitu. Kalau begitu 1 atau 2 orang saja didaftar BPJS-nya, yang lain karyawan lepas. Begitu kira-kira. Karyawannya cuma 2 orang. Karyawannya Nggak, cuma 2 belum. orang. Iya, satu orang doang bahkan Selama yang belum mungkin. disuratin BPJS boleh menjadi freelance. Oh gitu. Jadi kalau misalnya nanti dari BPJS sudah ini baru kita ini gitu ya, Iya. proses gitu ya. Oh. Dan kalau jadi karyawan freelance, kalau bisa jangan tiap bulan nerima gaji ya. Di ini aja, misalkan April terus Juni gitu. Sekarang soalnya tiap bulan sih sebenarnya ya. Kalau dibikin tiap bulan, nanti dikategorikan sebagai penerima penghasilan teratur. Gitu. Jadi kalau mau dibikin 2 bulan sekali boleh. Atau gimana lah Maksudnya diatur biar nggak kelihatan keteraturan, kan ini nggak ada nih Pak, nggak ada proyek di bulan Juni gitu. Dibikin gini aja di akhir bulan November, terus di awal bulan yang berikutnya di awal bulan Februari, kan jadi ya, gap sebulan Januari. Sebetulnya kan sama aja kamu tiap bulan terima uang. Cuman ada satu gap 1 bulan Januari kita nggak ada pekerjaan. Ini baru ada lagi Kalau di nggak kita pakai Februari. transfer pribadi aja kali Om, diputer-puter begitu kali atau gimana ya?
Iya, bisa transfer pribadi bisa, atau paling gampang yang nggak Eh, kelacak itu adalah cash. Aduh, ribet ya. Ya, memang Oke. ribet. Atau seperti tadi lah ya, misalnya ya kita bayar apa Akhir bulan ini, kemudian masuk lagi nanti Januari awal gitu. Jadi Desember kamu nggak punya pekerjaan. Bisa begitu. oke oke lanjut. Kemudian Lanjut, apakah boleh. omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar Sorry, dan sorry Om, apakah sorry Om. ah, Sorry. Lanjut. Kalau misalnya kayak gini Om, case-nya ya, misalnya kalau kan misalnya orang dapat Halo, 1 juta, halo, putus-putus tadi gua. misalnya 1 juta gitu ya. mm, Nah, kalau misalnya kita Halo, halo, bayar, halo. halo, halo, ya, apa? ya jelas-jelas kok. Putus-putus di Oh ya, tempat France ya. kalau kalau misalnya 1 juta nih ya, misalnya pendapatan dia harusnya 1 juta gitu ya. Nah, terus kita hold sebulan atau malah Halo, kita halo. makan, halo, kenapa? Di tempat Kenapa, Fran? Fransiskus kayaknya putus-putus. Kalau di saya sih enggak. Oke, ya udah gini lanjut. Jadi misalnya kita ada jeda nih misalnya kayak tadi ya, misalnya 1 juta gitu ya. Mm-mm. Terus kita bayarin di depan atau di belakang misalnya. Jadi misalnya kita hold sebulan, terus habis itu bulan depan kita bayar 2 juta atau malah kita bayar 2 juta di depan, terus bulan depan kosong gitu ya misalnya. Terus habis Ya, itu lagi itu juga nggak masalah ya. Walaupun nggak angkanya kalau masalah. kita sebulan. Atau kalau enggak salah satu dikorbanin. Jadi orang yang nerima gajinya dia gitu terus dibagi dari rekening pribadi bisa juga. Oh ya. Oke. Intinya sih harus ada jeda lah gitu ya. Jadi misalnya Kalau bulan ini kalau bulan kalau dibikin depan kosong gitu ya. ya Pokoknya 1 bulan kosong padahal dibayar tuh tanggal satunya Sabtu misalnya. kan satu bulannya kosong. Karena kan ini part time ya, kategorinya part time. Bisa juga Oke. misalkan tiap bulan terima tapi di akhir tahun tidak terima karena tidak ada THR kan. Gitu. Nah, yang di akhir tahunnya bagi aja dengan angka 11 kan jadi sama aja Oke, gitu. lanjut. Oke, itu untuk Nah, bentar. salary ya. Sur, kalau kita sekarang gimana Sur? Salary sama sama Mas Ermanto dihitungnya gimana Sur? Kan sebenarnya kan kita sekarang tiap bulan tanggalnya bisa dibilang ya awal bulan kan Sur. Nah, ini dihitung kayak gimana Sur laporannya Sur? Yang sekarang. Belum belum pernah ini sih Om lihat atau mau ajak Hermanto kali ya. Ya, nanti deh kita obrolin deh ya. Ya, Iya Udah iya. itu ini catat dulu ya Sur. salary. Oke, lanjut. Kemudian transaksi apa lagi yang biasanya terjadi ya? Katanya ada orang Gini. beli nitip komisi gitu ya. Nah, betul. Jadi kita itu paling sering Hmm, bukan orang komisi sih sebenarnya. Jadi dibantuin jual. iya, pokoknya ada beberapa nih. Pertama yang kita paling sering jadi itu adalah ya kalau kita ada proyek gitu ya. Misalnya kita Hmm, ada proyek gitu ya. Proyek itu kan biasalah ada titipan sebenarnya gitu kan. Yang ya which is komisi. kita memang harus keluarkan. Tapi kan titipan itu again yang saya bilang sama Franz, titipan itu nggak bisa Franz kita laporin atau kita minta NPWP-nya gitu kan atau Hmm, apa. Ibaratnya ini udah titipan tahu sama tahu lah gitu ya kita ngasih. iya, Pertama itu. Yang kedua itu yang paling sering juga adalah kita reimburse. Itu reimburse artinya ya biaya dari ya. ATK, ya biaya lah ya, mulai dari ATK, Kalau mulai ATK nggak dari apa-apa, nggak ada apa-apa sih. Kalau ATK ya expand biasa aja. oke berarti Entertainment, makan siang ada. nah entertainment, makan siang, ya entertainment lah ya pokoknya entertainment itu termasuk makan siang itu yang paling sering kita lakukan juga. Reimburse tadi gitu ya reimburse ya macam-macam ya ada yang bayar ini bayar itu dari mulai alat tulis sampai Hmm, ya macam-macam lah transport dan lain sebagainya gitu ya iya, parkiran misalnya gitu. Nah itu yang model seperti itu yang paling kita sering. sering tuh. Jadi misalnya Surya nih misalnya mau berangkat ke Balikpapan kan beli pesawat gitu kan ya Iya, udah beli tiket dulu duit, perjalanan lu dinas. itu Surya pulang di apa dihitung gitu kan nah baru Di kita reimburse. kembalikan. Nah, di reimburse. Nah, itu Kalau seperti kalau itu apa? nggak apa-apa, transportasi itu nggak masalah. Oh, nggak Yang masalah. kita concern adalah entertain, misalkan ngajak makan siang. Kalau makan siang kan Oke. kita artinya ada yang kita tuju, kita lunch meeting itu ada yang kita mau garap dan mungkin menghasilkan revenue di masa yang akan datang. Nah itu biasanya kalau jangan sampai terjadi pemeriksaan, kalau diperiksa dia akan cek ada daftar nominatifnya. Kalau nggak ada akan dikoreksi seluruhnya. Itu.
Ada apa? Sorry, gimana? Daftar nominatif. Daftar nominatif itu akan ada diperiksa ya, ketika diperiksa dia minta daftar nominatif. Kalau tidak ada daftar nominatif, maka seluruh angka yang ada di biaya entertainment akan dikoreksi fiskal. Kalau tim pemeriksa itu biasanya akan milih apa aja. Misalkan transaksi kamu ada dolar, forex-nya bener nggak, sesuai kaidah nggak, dia koreksi, dia cek di buku besarnya gitu. Biasanya pemeriksaan tuh. Daftar nominatif tuh gimana ya maksudnya? Daftar nominatif adalah orang-orang yang menerima entertain dari kita, siapa-siapa aja. Dulu sih masih nggak diminta NPWP, kita sebut aja namanya, nggak ada NPWP. Sekarang fieldnya kayak udah minta NPWP. Waduh, Tuh. repot dong berarti kalau kayak gitu. Misalnya Iya, kita ngajakin makan orang, faktur juga sangat repot sekarang. Faktur pajak juga sekarang harus ada NPWP lawan transaksi, dan kalau orang itu kan pakai ya PPh lah, kalau 000 itu juga kan sama. ya kalau untuk yang penagihan atau apa sih sebenarnya kayaknya kita sudah teratur kalau yang itu ya. Nah, cuma ya tadi tuh kalau Ya misalnya gini, kasusnya jadi seperti itu terus kalau entertain ini kau bisa nilainya kecil-kecil aja. Kalau nilainya oh besar-besar, ya harus dipikirkan betul-betul itu mau kemana. Ya, kalau waktu itu saya pernah kejadian di entertainnya 1,5 miliar, itu orangnya nggak bakal mau ada oh NPWP. 1,5 miliar. Jadi, ya dan ya salah satu enggak celah, kalau kenapa? kita itu paling penting kan sebenarnya kalau kita bilang entertain ya, Hmm, entertain kita tuh nggak jauh paling cuman makan gitu kan. Sebenarnya ya, cuma ya, makan nggak sampai bahkan ke yang aneh-aneh juga enggak gitu kan. hmm. Nah, kalau Kalau makan sekedar sih, kita makan gitu dan angkanya rela selesai. kita dikoreksi fiskal, ya udah deh, profit kita jadi naik, dan nanti angka itu malah akan dikalikan 22% dan dia akan tagih gitu, dan kita bayarin, kita rela, ya nggak masalah gitu. Sebentar. Maksudnya apa Jadi namanya biaya di ini kita akuntansi gini ya, revenue pendapatan dikurangi biaya, maka akan jadi laba atau rugi. Kalau biayanya lebih besar, maka kita rugi, udah nggak usah bayar pajak. Kalau pakai pembukuan ya. Kalau pendapatannya lebih besar daripada biaya, maka akan ada laba. Labanya itu dikalikan tarif pajak 22% badan. Nah, itu kita bayar ke kas negara. Oke. Nah, terus si revenue-nya itu dihitung pajak juga gitu. Apa si entertain kita makan apa segala rupa itu dihitung juga gitu. Enggak dihitung. Kita nggak dihitung pajak. Tapi ketika dia bilang ini salah, harus dikoreksi, maka pajak kita jadi kurang. Karena laba kita naik. Ya. Nah, apa yang menyebabkan dia bilang bahwa ini harus dikoreksi? Contohnya seperti apa misalnya? Kalau terjadi Entertain seperti pemeriksaan, ya makanya yang perlu dihindari nomor satu, jangan sampai lebih bayar. Lebih bayar itu akan menyebabkan pemeriksaan PPh badan lebih bayar. Kemudian PPN juga di Desember jangan lebih bayar gitu. Ada aja kita bisa lebih bayar Hmm. kalau jualan ke pemungut. Nah, itu udah pasti lebih bayar. Gede misalkan transaksinya. Nah, kita belinya kan ada PPN masukan. Ketika keluarannya nggak di pemungut, itu akan jadi lebih bayar. Sur, kemarin kita sempat ada lebih bayar, kenapa Sur ya? Yang mana Om? Oh, yang ini Kemarin dua kan kita ratus sempat ribu itu. lebih bayar tuh. Itu kan ini apa? Kayak misalkan si si apa kita kan bayar pajak nih. Bayar Mm-mm. pajak, ada 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 orang juga yang juga kayak si apa ya? Kayak si GPS ini kan dia ini juga kan apa storein pajak buat kita juga kan. Nah, itu kan nilainya kan lebih besar. Nah, biasanya antara selisih itu sih Om, jadi lebih bayar itu Pembelian sih. dan penjualan ya. Ini bicara pembelian dan penjualan ya. Iya, iya. Berangkat biasanya. Oh, pembelian dan penjualan sebenarnya kalau lebih bayar di tengah tahun nggak apa-apa, kompensasi ke masa pajak berikutnya. Di masa pajak berikutnya kan Iya, kita ya itu sih lebih ke situ di, masa pajak berikutnya sih. di masa Kayak pajak berikutnya kan kita pakai ada iya, kurang bayar, kurangin gitu, Oh, ngurangin kalau kan. yang itu aman. Maksudnya udah biasa Aman. seperti itu. Yang menjadi masalah ketika di Desember lebih bayar, terus kemudian kalau kelebihan bayar kita diemin aja, terus kita minta restitusi, itu masalah. Kadang-kadang kita perlu restitusi karena cash flow kita perlu uang untuk bayar-bayar gitu. Restitusi itu maksudnya kita minta itu ya, minta Minta kayak uang balik dari kas negara.
Nah, syarat Gitu ya. restitusi harus diperiksa. Itu. Oke, paham. Oke, paham. Lanjut. Oke. Waktu itu saya ada transaksinya impor, jadi PPN impor kita bayar, kemudian jualnya ke PNRI, Percetakan Negara Republik Indonesia, which is dia adalah pemungut. Ya udah, nggak ada Oh, transaksi lain. satu poin lagi yang saya mau tanya. Kan Hmm. kita kasusnya tadi ya, reimburse ya. Kalau reimburse Hmm. kan berarti kalau saya lihat ini sih sebenarnya cukup clear lah ya. Maksudnya Ya, nggak ada nggak ada masalah. masalah sebenarnya. Apalagi kan kita sebenarnya reimburse ya makan atau apa yang ada bukti makannya gitu kan. Iya. Nah, apa namanya? Yang kita mau tanyakan juga, misalnya kalau kita itu modelnya pinjam. Jadi semacam Nah, kayak ini menarik. Kalau pinjam itu jangan sampai lewat setahun, dibikin surat perjanjian aja. Akan oh segera enggak, dikembalikan. ini paling biasanya kan cuman 3 bulan nih misalnya gitu kan Hmm. dipakai. Jadi kayak kasus kita tuh ada beberapa pekerjaan, misalnya ada pekerjaan A nih dari Hmm. orang lain gitu ya, dari orang Iya. lain, mereka melakukan pekerjaan A, nah mereka butuh dana gitu kan dari kita. Tapi Hmm. kan itu sebenarnya bukan proyek kita kan, gitu. Jadi Hmm. kita nggak ada proyeknya nih. Jadi sifatnya memang orang ini minjam, bukan bentuk proyek Dapat sebenarnya. Memang bunga atau tidak? kita dapat bunga, gitu. Kita dapat Bunga bunga. adalah objek pajak pasal 23 sebesar 15%. Oke, oke paham. Dari Nah, bunga tapi ya. dari bunganya kan. Jadi Mm-mm. misalnya dari bunga kan. Nah, waktu dia pengembalian kan Mm-mm. ini saya nggak tahu ya. Kan saya mikirnya ini sebagai orang awam. Kalau uang mau masuk ke perusahaan, kan waktu saya keluarin kan saya main keluarin aja gitu kan. Iya, Misalnya, waktu masuk dia udah setorin masuk full juga kita yang penting bayar pasal 23-nya aja. oh nggak masalah seperti Nggak itu ya. masalah, Walaupun nggak masalah. waktu saya transfer ke perusahaan dia, angkanya 10 juta. Let's say begitu Ah, kan. Tanpa ada kembalinya, ini, kembalinya apapun lah. Nah, waktu dia balik ke saya 11 juta. Berarti ah, kan hanya ada 1 juta bunga. sebenarnya Iya. saya lebihnya itu kan. Nah, Kemudian 1 juta. pertanyaan saya, apakah bidang usaha ini adalah leasing atau sewa guna usaha? Enggak, Karena biasanya. bentroknya nanti di situ. Kalau nggak ada arah ke situ, maka sebaiknya itu diakui sebagai keuntungan jual beli aja. Nah, Oh, kalau oke, oke. jual beli itu terjadinya udah PKP atau belum, gitu. Enggak. Jadi pertama lawannya nggak PKP dan memang saya waktu transfer ya transfer begitu aja karena kan pribadi sebenarnya dia Hmm. pinjam gitu ya. Saya Hmm. pinjam bahkan kadang ada beberapa case yang memang kita memang ngasihnya ke pribadi gitu bahkan ngasihnya Ngasih ke ke pribadi pribadi dan keluarnya dari PT. keluarnya dari PT, tapi habis itu dia balikinnya ke PT gitu. Jadi saya keluarin ke pribadi nih, misalnya si A gitu ya, Hmm. ke Frans gitulah misalnya. Ini Frans modal 10 juta gitu kan. Nanti Nah, 3 bulan habis itu kemudian dia balikin. 3 bulan Frans balikin ke PT lagi gitu. Nah, itu nggak masalah ya seperti itu ya. Di Yang penting OSS kalau bisa ditambahin aja kalau misalkan ada pinjam meminjam gitu bunga gitu ya. Ada pilihan klasifikasi usahanya gitu ya. Jadi nggak mentok ke situ. Sebenarnya kalau transaksi gitu nggak ada masalah ya, tinggal dibayarin PPh 23-nya aja. Pinjam meminjam itu nggak ada masalah. yang tadi 15% itu ya. Iya, 5. Kalau di bunga di bank kan 20 ya. Kalau kita taruh deposito, ada bunganya di atas 7,5 juta, itu 20%, bank langsung kurangin sebelum ngasih bunga ke kita. Gitu. Nah, Jadi itu juga kalau salah satu yang saya mau tanyakan tuh. Saya terus terang belum pernah sih soalnya ya mainan apa ini saham atau ini. Nah, kan hmm, kalau ada juga case saya waktu itu berpikir kan waktu itu sama Frans kita mikir Frans ini kita belum ada project nih misalnya gitu kan tapi jadi uang di rekening banyak nih cash saya flow-nya taruh sayang saya deposito. pikir nah betul saya pikir udah kita masukin aja dulu deposito sekian ratus Ah, gitu yang penting kita nggak tahu nih apa-apa. selama Itu kalau itu kalau deposito bank yang setor kita cukup lampirkan ininya aja, bilet deposito tapi kan berjangkanya nggak kita fotokopi. oh cukup itu ya berarti kan Iya. soalnya saya waktu itu pernah nggak ada bukti potong nggak ada Nggak ada, apa memang segala nggak ada. rupa itu Itu lampiran aja dan nggak usah diapa-apain juga. Kan oh nanti itu ada modelnya maksudnya aro pokok sama aro yang biasa ya, ya ya automatic ada yang rollover atau pokok. Nah itu kan nah yang aro pokok itu nggak di-storein tuh